Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Komaria SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Bangkalan. Saya akan memaparkan tugas 1.1a.8, koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Adapun kerangka pembelajaran modul 1.1 yaitu 1. Mulai dari diri, membuat refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. 2. Eksplorasi konsep, yaitu memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai tujuan dan azas pendidikan, serta memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara berdasarkan pengalaman pembelajaran yang berpihak kepada murid. 3. Ruang kolaborasi. Peserta mampu memberikan refleksi reflektif kritis tentang pemikiran atau filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam forum diskusi. 4. Kontekstual. Mendesain strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidik yang pada murid sesuai dengan konteks diri murid dan sesuai dengan sosial budaya di daerahnya. 5. Elaborasi pemahaman. Dalam elaborasi pemahaman di ruang diskusi bersama kelompok CGP dan instruktur mengenai materi refleksi filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. 6. Koneksi materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Dalam memahami arti dan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau pengetahuan serta keterampilan kepada siswa secara aktif. Pendidikan bertujuan untuk membentuk anak sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Pendidikan ibarat seperti petani dengan padi. Peserta didik atau padi tidak dapat dirubah kodratnya. Namun, pendidik atau petani dapat mengarahkan peserta didik agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang holistik, di mana murid atau peserta didik dibentuk menjadi insan yang berkembang secara utuh, meliputi olah rasio, olah rasa, olah jiwa, dan olahraga, melalui proses pembelajaran yang berpusat pada murid dan dilaksanakan dengan suasana gembira. Menurut Ki Hajar Dewantara, azas kemerdekaan dalam pendidikan memiliki arti bahwa manusia diberi kebebasan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengatur kehidupannya dengan tetap sejalan dengan aturan yang ada di masyarakat. Dalam konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, kemerdekaan memiliki arti yang luas, yaitu merdeka secara lahir dan batin serta tenaganya. Jiwa yang merdeka sangat diperlukan agar bangsa Indonesia tidak didikte oleh negara lain. Ki Hajar Dewantara memiliki istilah sistem among, yakni melarang adanya hukuman dan paksaan kepada anak didik karena akan mematikan jiwa merdeka serta mematikan keaktivitasannya. Tujuan dari pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah memerdekakan manusia sebagai anggota masyarakat. Azas kodrat alam adalah salah satu dari 5 asas dalam konsep pendidikan yang ia gagas. Azas kodrat alam ini didasarkan pada pandangan bahwa pendidikan adalah tindakan yang sesuai dengan kodrat alam. Hal ini berarti bahwa pendidikan harus dilakukan dengan memperhatikan kodrat alam manusia, yaitu sebagai makhluk sosial yang memiliki kebutuhan untuk hidup bermasyarakat dan berbudaya. Azas kebudayaan. Azas kebudayaan ini bersandar pada keyakinan kodrat bahwa manusia adalah makhluk hidup berbudaya. Artinya, manusia mengalami dinamika kebudayaan yang terus berkembang seiring dengan perkembangan dan kemajuan hidup manusia itu sendiri. Azas kebangsaan.
Dalam azas kebangsaan, Ki Hajar Dewantara juga memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan menyebarkan paham kebangsaan demi tercapainya kemerdekaan Indonesia. Azas kemanusiaan. Ki Hajar Dewantara memandang bahwa pendidikan harus memanusiakan manusia dari segala aspek kehidupannya, sehingga harus memerdekakan manusia secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Dalam konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, kemanusiaan memiliki arti yang luas, yaitu memperhatikan kebutuhan dan potensi individu, serta menghargai martabat manusia sebagai makhluk yang memiliki hak dan kewajiban dalam masyarakat. Yang menuntun menurut Ki Hajar Dewantara adalah berkolaborasi dengan anak didik dalam mengembangkan potensi diri mereka secara maksimal untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidikan dan pengajaran sering dipakai bersama-sama karena pengajaran itu salah satu bagian dari pendidikan, walaupun maksud, tujuan, cara, bentuk, syarat, dan alatnya adalah berbeda. Mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dari segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Prinsip kepemimpinan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu ing ngarsa sung tulodo. Orang tua atau guru sebagai tauladan anak dan siswa, ing madya mangun karsa, yang di tengah memberikan semangat atau ide-ide yang mendukung, dan tutwuri handayani, yang di belakang memberikan motivasi. Demikianlah kesimpulan dan refleksi koneksi antar materi yang telah saya sampaikan untuk modul 1.1. Apabila ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan di hati, maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kata, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.